pendeta Buddha untuk berdoa, bermeditasi, untuk melakukan upacara. Mereka jalan di lorong ini. Kota Batombong atau Krong Batombong sudah ada sejak abad ke-11 sebagai pusat perdagangan. Sungai Sangker mengalir membelah kota ini. Di zaman kolonial Prancis, Batombong dibangun lebih modern sehingga ada French District di sepanjang Sungai Sangker di Old Town Batombong. Sayangnya, sebagian infrastruktur kota ini hancur di masa Perang Saudara dari tahun 1975 sampai dengan 1992. Selamat pagi Sobat Motore, jumpa lagi di channel YouTube M8 Nusantara. Sekarang kami ada di kota Krong Batombong. Itu ada di Kamboja. Jadi hari ini hari pertama nih kita nyampe. Kemarin nyebrang dari Thailand, sekarang kita sudah di Kamboja. Hari ini rencana kita mau ke Siem Reap. Mungkin yang pada tahu Angkor Wat ada di kota itu. Nah kita mau ke sana. Dari kota ini tidak terlalu jauh sebetulnya ya. Sekitar kalau perjalanan menurut Google Maps itu 3 jam riding time. Sebentar lagi kita mau berangkat. Ayo ikut. Tapi orang sini ramah-ramah, diajak senyum langsung pada senyum. Kita beranjak meninggalkan kota Batombong dan prediksi chaotic. Wow, saya bingung. Udah GPS-nya tidak begitu lancar sinyalnya dan trafficnya chaotic ya. Udah gitu kan ini setir kiri ya, jadi saya harus di kanan jalan. Tapi seru sih, membingungkan. Ada mobil tiba-tiba pengen jalan ya jalan gitu. Oke, terima kasih. Sekarang kita belok kiri. Oke. Kita dapat lampu merah. Tuh, penjual motor. Kayak Scoopy, banyak Honda Scoopy di sini. Yang sini Scoopy, yang sana Honda Dream itu. NCX. Wow. Motor masih jadi alat transportasi utama. Di depan tuh ada patung, tangannya banyak. Waktu kami kemarin masuk ke Kamboja, itu proses izinnya, paspor biasa, kemudian izin kendaraannya, jadi import sementara, kemudian nanti dilanjutkan dengan ekspor. Karena waktu kami akan keluar dari border Kamboja dianggap sebagai ekspor. Nah, yang berbeda dengan Thailand adalah tidak ada insurance atau dalam bahasa yang lain disebut green insurance. Nah, jadi kami terus hati-hati banget ini karena tidak ada asuransi sama sekali. Bukan masalah motor saya ketabrak atau jatuh. Kalau sampai membuat orang lain terluka, nah itu repot saya. Jadi ekstra hati-hati. Memang tidak ada syaratnya, tapi jadi harus ekstra hati-hati di sini. Sing waras ngalah. Aduh, kami memakai filsafat Jawa. Bisa diterapkan di sini. Sing waras ngalah. Mungkin ada yang tahu. Jadi tapi emang kita waras ya? Nggak yakin juga. Jangan disiram, Mbak. Setiap tempat itu unik ya. Jadi nggak bisa disamakan. Karena terbentuknya tradisi kebudayaan itu berdasarkan sejarah panjang yang tidak ujuk-ujuk gitu loh. Jadi kenapa mereka seperti ini pasti ada ceritanya kan. Kalau kita perhatiin warga masyarakat di Batombong ya, ini khususnya model dari bajunya, pakaiannya secara keseluruhan, penampilannya itu sederhana, bisa dibilang gitu ya. Dari warnanya juga, modelnya tidak yang fancy, fashionable, itu jauh dari itu. Dan cara mereka berhadapan dengan orang asing seperti kami juga kayak malu-malu gimana. Kota Batombong ini bukan kota turis ya, jadi memang jarang mungkin ya ada foreigners di sini, orang asing. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Sangat sedikit yang bisa berbahasa Inggris, tapi mereka helpful, mencoba
mencoba memahami. Walau kadang-kadang ya memang nggak nyambung juga, apa boleh buat. Dan kalau diperhatikan di kota Batombong dari kemarin sih sebetulnya dari perbatasan itu banyak banget patung di setiap perempatan bundaran itu ada patungnya. Beda dengan di Thailand ya. Oi, truk di sini suka-suka jalannya. Ya begitu. Kembali ke cara menyetir di sini. Jadi lihat tuh, kalau ada orang mau ngambil itu lambat, tidak masalah, makan badan jalan. Ini mengingatkan saya waktu riding di Sulawesi. Tidak cepat atau seperti di Jawa atau di Sumatera kan mereka lebih cepat ngambilnya. Tepat jam 12 siang. Jadi ini namanya riding tanpa bayangan ya. Nggak ada bayangan sama sekali. Persis di bawah kita bayangannya. Temperaturnya 34 derajat. Wow, panas. Bisakah saya terus? Saya nggak tahu truk itu mau parkir atau mau apa tuh. Yuk kita ambil kiri yuk. Oh, ada yang jatuh muatannya. Waduh, kasihan. Yuk. Misi. Kita sudah riding 73 km lebih dari Batombong dan tidak nemu gunung satupun ya, hanya bukit-bukit rendah. Nah sekarang malah di tengah-tengah flatland ini, benar-benar flat. Negeri ini apa nggak punya gunung ya? Flat sekali tanahnya. Oke, kita coba pesen makan. Oke, hello. You have menu? Ada. Sup. Oh, eating, eat rice, rice soup ban, eating. Iya. Jadi kita caranya pesan itu lumayan ya, bapaknya lumayan kreatif. Kita diajak ke dapurnya, terus dibukain kulkas, terus suruh milih. Karena isinya daging ngasih no. Terus dia bukain lagi wadah yang lain isinya dia bilang beef, meat, ada no. Soup beef, this soup beef. Oh? Beef. No meat. Sayur, vegetable, sayur. Oke. Beef. Oh, beef. No. This vegetable, yeah. This kind of what? Yeah. Sayur. Oh. Yeah. And yeah. Yeah. Ini. We have tofu or egg. Yeah. Yes. Okay. Yes. Rice and no meat. Yes, and we have a egg. Egg. Yes. Excellent. Egg, yeah. Ini. Yes. Perfect. Okay, good. Udah ketemu telur sama sayur. Udah dapet. Nih, si telur sama sayuran ini nanti mau dimasakin sama bapaknya. Nih. Dan aku terus tunjuk ada sayuran di situ. Oh, terus dia paham. Terus juga bilang bilang gini-gini, terus dia nyariin. Bener pas, kasihnya telur. Sekarang dia lagi sibuk masak, nggak tahu dijahit masak apa, kita terima aja. Spesial fungsinya.
Saking panasnya, ini adalah untuk mendinginkan dengan air mineral keluar dari kulkas. Panasnya. Ini kita sengaja tidak ngintip lagi dimasakin apa ya, supaya ada unsur suspense-nya. Nah, sekarang keluar ini. Thank you. Oke, jadi yang keluar adalah apa dari tempat saya? Nasi goreng. Di situ. Nih, jadi ada sayurannya, ada telurnya. Siang-siang lapar-lapar, cocok nih. Dan banyak banget. Oh iya. Oh, masih belum komplit. Ada supnya. Oke. Enak. Enak. Enak, enak. This enak. Enak. Enak Enak. is very good. Enak. Pak kerja Pak. Đây nói thật thật. Enak. Chili. Thank you. Aduh. Dah. Hah? Kosong? Aku sini ya. Begitulah. Jadi berhasil pesan makan, padahal nggak nyambung bahasanya. Oke. Debu juga. Oh, ini pasar. Tapi sudah bubar pasarnya. Tutup rapat, debu, jalannya. Gitulah. Wah, debunya luar biasa. Ini sensor temperatur udara di luar motor saya sekarang menunjukkan 39 Celcius. Berarti kalau feel like-nya bisa 40 sekian ini. Panas sekali. 395. Naik terus Mas Yan. Harganya 4.500. Oke, kita jalan lagi. Panasnya. Yang kemarin-kemarin itu ternyata masih belum cukup panas dibanding ini. Oke, kita lanjut. Mungkin karena ini daerahnya datar ya. Jadi, oke, saya pakai yang gelap-gelap kacanya. Bentar, coba saya buka lagi dulu. Oke, kita lanjut dulu. Semangat, yuk. Semangat panas. Luar biasa. Ini karena dataran semua ya, terbuka. Jadinya oke. Kamboja ini kok bumi datar ya? Datar banget dari tadi. Asli datar banget. Jadi memang cocok kalau di sini disebut bumi datar. Masuki kota Siem Reap, masih di suburb nih. Ini banyak kendaraan kecil-kecil bawa telur, tarik pakai motor. Kemana? Kita mau ke Angkor Wat, naik tuk-tuk. Bosen naik motor. Tuh bapaknya. Ini drivernya, ridernya. What's your name? My name Kun. Kun. Pak So, Kun. oke, Pak Kun. So Mr. Kun, we call it Pak Kun. Oke? Thank you. Oke, let's go. Let's go. Kita jalan. Rasain naik tuk-tuk ke Angkor Wat. Ganti suasana. Seru ini. Di sini banyak yang jual air tebu, kayak minuman favorit di sini. Terus
Oh, tebu di pres ya. Favoritku. Juga kalau jam segini masih sepi ya, mudah tidak terlalu panas. Ini masih sekitar 30-an. 30, 29, 30 derajat Celcius, jadi lumayan. Tapi siang dikit nanti, ampun, kembali ke edisi 40 derajat. Nah, kita sekarang mulai menyusuri sungai. Ini kota ini terkenal dibelah oleh sungai. Sungai Siem Reap. Tuh, sungainya tuh terkenal ada bunga teratainya. Nah, saya dari atas ini biar bisa lihat. Tuh, hasilnya bagus. Sungai. Pemandangan dari atas tuk-tuk masih hijau. Saya jadi ingatnya kalau di Jogja ini seperti di Kota Baru. Pohonnya tinggi-tinggi, daerah Kota Baru itu kalau di Jogja. Kalau di Jakarta mungkin daerah Menteng ya. Pohonnya tinggi-tinggi, hijau, sejuk gitu. Kayaknya tanpa banjir di sini. Di sini hampir setiap bundaran ada patungnya. Ticketing Office dari Kompleks Angkor Wat. Kita jalan masuk dan saya nggak bawa kopi paspor. Parah ini, kalau di reject ya pulang dulu, ambil kopi paspor. Modern loh, world class ini. For one day. One day for today. Just only today, ya. Indonesia. Nah, model belinya tuh modern kan? Di foto, tuh di dalam tuh. Backlit. Sangat well organized di sini. Jadi tidak ada kebingungan ngantre di mana, loket nomor berapa. Sangat-sangat well organized. Jadi setelah kita dapat di tiket ini, tadi kita ambil juga mapnya, petanya. Kita kembali tadi, kita dengan tuk-tuk, nanti kita dengan kendaraan kita sendiri. Ke mana? Sana ya, keluar. Yang beda, itu tiket masuknya ada fotonya. Tuh, ada fotonya. Jadi memang harus tadi di foto, khusus hanya orang yang membeli tiket yang bisa masuk. Ini Honda Dream 125cc. Honda Dream 125cc yang dipasang bracket. Kemudian ada pivotnya di situ untuk narik tuk-tuk. Modern kan? Kita mau ke Angkor Wat, Bayu, dan Taprum. Seperti apa itu? Ya mana saya tahu, kita coba aja. Kalau ke Angkor Wat, lebih baik naik tuk-tuk ya. Pertama, sewa tuk-tuk. Ini kita sewa untuk 1 hari penuh sekitar Rp300.000. Pertama ya kita menggerakkan ekonomi lokalnya di sini. Yang kedua, otentik rasanya, ada rasa otentik feeling bahwa ya ini pengalaman di Kamboja. Jadi kami tidak pakai motor, motornya istirahat dulu, kita menikmati pengalaman otentik di Siem Reap, Kamboja. Sebelum pandemi, Angkor Wat ini setiap tahun dikunjungi sekitar 2 juta wisatawan. Banyak ya. Angkor Wat mau. Tuh. Oh. Di depan kita akan tikung kanan. Banyak turis asing juga, seperti kami kan turis asing.
dari Eropa, dari White Caucasian. Yang mungkin seumur hidup tidak pernah naik motor, di sini doang dia naik motor. Beda, kita bisa masuk. Nah, itu jalan masuknya. Oke, let's go. Angkor Wat artinya kota candi atau kota percandian. Terbesar di dunia dari segi luas area sebesar 163 hektar. Sebagai perbandingan, luas Provinsi DKI adalah 66 hektar. Jadi, kota Candi Angkor Wat ini hampir 3 kali lipat luas Provinsi DKI. Sebagian besar dari wilayahnya masih tertutup hutan, hanya beberapa candi yang sudah bisa diidentifikasikan. Nampaknya, wilayah ini adalah metropolis di abad 12 dan mungkin dihuni oleh 1 juta manusia di zamannya. Nah, ini mas guide-nya, tour guide. Mas guide ini ngomongnya apa ya? Nggak ngerti saya. Kapurah, saya mau ambil gambar sendiri. Buset, ngomong terus dia. Tapi ya udah dibayar, udah dicharter. Sebelah kanan saya kok banyak polisi ya. Kapurah. So we have a plan to build this temple early 12th century, start in 1380 until 1150 AD, and also. Ini adalah kolamnya dan di kolam ini adalah pembatasnya. Jadi ini jembatan baru, jembatan terapung oleh ponton. Jembatan yang lama yang di sana ditutup untuk restorasi. Itu adalah beginning of Angkor Wat. Sobat Motorrad, kita sudah sampai ini di dalam kompleksnya Angkor Wat. Jadi di belakang saya itu ada bangunan Angkor Wat, di sebelah sana juga tadi ada. Jadi kita berjalan tadi dari depan, sekarang udah masuk ke sini. Ini adalah temple ya. Jadi Angkor Wat itu dari kata Angkor dan Wat, Wat itu artinya temple. Dan Angkor itu dari kerajaan Angkor atau sebetulnya kota. Arti Angkor itu kota. Jadi kota temple atau kota kuil di sini. Jadi ini usianya udah tua sekali, dibangun sekitar abad ke-12 selama 37 tahun. Tapi kalau aku cerita terlalu panjang kalian bosen dengerin. Jadi intinya begini, ini yang datang ke sini banyak banget. Setahun bisa sampai 2,5 juta orang. Tapi itu sebelum pandemi. Kalau sekarang baru buka, itu pun sudah lumayan ramai. Dan ini sangat luas, terbesar di dunia. Intinya begitu ya. Dan yang paling menarik adalah syuting Lara Croft itu ada di situ, di danau situ sempat. Karena waktu itu matahari muncul dari balik bangunan itu mantul ke danau, itu danau buatan ya, ada di situ. Jadi kita masih mau lihat lagi seperti apa di Angkor Wat, tapi yang jelas keren banget. Dan yang keren juga ini karena dia sister site ya, jadi dengan Borobudur itu sebetulnya saudaraan. Ditetapkan ya, ASEAN menetapkan itu sebagai saudara antara Borobudur dan Angkor Wat. Itu yang menarik. Kalau punya kesempatan, ini wajib ke sini. Memang bagus banget. 1953 we get independent back by French colonial. Ya, tuh, masuk ke dalam. Ngomong terus masnya. Nggak ngerti itu, Evi paham apa enggak ya? Ini abad 12 sudah bisa bikin kayak gini. Belum ada semen pula. Jadi kenapa orang dulu itu suka banget bikin tangga ya? Dimana-mana tangga. Tapi asli keren banget ini. Asli keren banget. Dan masnya masih terus ngomong. Hehehe. Ini adalah tembok yang menjadi saksi bisu perang saudara di Kamboja. Tuh, masih ada bekas peluru. Sobat Motorrad, cuaca makin panas di luar. Sudah mendekati 40 derajat Celcius. Kita menyebutnya winter ya, sebetulnya lebih dingin itu antara November sampai Februari. Jadi sebetulnya udah akhir dari yang mereka sebut winter. Tapi panasnya minta ampun. Setelah ini katanya lebih panas lagi.
Jadi bayangin dulu, berapa juta orang tinggal di sini beratus-ratus tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu dengan kondisi sepanas ini. Wow. Dulu sempat Angkor Wat, Angkor Kingdom itu kerajaan yang luar biasa besar. Sekitar abad 12 ya, 12-13. Dulu kerajaan yang besar banget. Jadi di sini tuh adalah tempelnya, jadi kuilnya. Kalau rajanya, keluarga kerajaan tidak tinggal di sini, tapi kerajaan udah punah karena juga natural disaster, perang, vandalisme sering terjadi di tempat-tempat yang peninggalan bersejarah seperti ini. Itu banyak vandalisme. Selain vandalisme juga pencurian. Jadi seperti tadi, kepala patung Buddha, kepalanya udah nggak ada, itu dicuri habis-habisan di sini. Ini masih agak lumayan, masih cukup banyak yang utuh. Yang menarik sebetulnya tadi itu adalah tempat penyimpanan abu raja yang dulu yang membangun ini. Abunya setelah dikremasi kemudian ditempatkan di salah satu tower di sini. Cuma kita nggak boleh masuk. Sekarang kita mau keluar, mau lihat tempat lain di sekitar sini karena ini kompleks tempelnya luar biasa besar, terbesar di dunia. Dan juga mungkin terpanas. Aduh. Oh, tuh ini sungai buatan. Penjaganya tuh lihat. Wow. Jadi Angkor Wat ini dikelilingi sungai buatan, danau buatan tepatnya. Sebetulnya mirip Borobudur ya, ada danau buatannya. Cuma yang di Borobudur mungkin tidak dilanjutkan pembuatannya. Tuh. Wajahnya kalau yang jaga begini gimana mau lewat ya, serem juga. Oh, kita harus gantian. Ini pintu gerbang. Oke. Wah, lihat on the other side. Oh, ini pohonnya tua-tua tuh, lihat akarnya udah keluar-keluar gitu. Ini sampai kita di Bajoan Temple, ada di sekitar ini, masih dalam kompleks Angkor Wat. Lebih tidak sebagus kondisinya ya kalau kita lihat. Tapi di sini ada beberapa wajah Buddha. Continue. Go around. Yeah, just keep around. Gila. Nah, kita mencoba circling. Oke, kita di Bajoan Temple. Di situ kondisinya tidak sebagus yang tadi ya. Karena yang tadi itu kan yang utama, tempel utama. Yang ini bagian dari tempel yang lain dalam satu kompleks. Ini katanya ada 4 wajah Buddha, kira-kira gitu. Informasinya banyak, saya lupa. Di sini lumayan teduh ya, terutama karena saya di dalam tuk-tuk melihat Bajoan Temple dari kejauhan kok bagus. Oh, sedang ada konstruksi juga. Dan di tempel di sini itu ada penjaganya. Penjaganya nomor 1 adalah singa, nomor 2 adalah naga, tapi naga itu sebetulnya ular kobra yang tidak ada ekor, maksudnya depan dan belakang, male dan female, belakang ekornya nyambung. Terus satu lagi adalah Garuda. Jadi ada 3 penjaga tempel. Di sini teduh, sejuk, pohonnya besar-besar banget, enak. Tadi dikasih informasi juga pohon di sini sudah tua-tua. Ini kelihatan, oh cakep. Aku pengen foto. Berhenti di sini, aku turun aja di depan, aku foto sebentar.
dan the ruins-nya. Oke. Stop di sini aja dulu, Pak. Pak, stop dulu, Pak. Stop. Pak, can we stop for a while taking pictures? Masih bisa dinikmati karena banyak seperti candi tempat kita juga sudah susah dan terbenam, biasanya terbenam kayak tanah ya, di bawah tanah. Kalau ini sejak awal berdiri dia memang tetap di atas tanah, jadi tetap kelihatan memang ada candi ini. Kalau di tempat kita ditemukan, setelah digali ketemu gitu, karena di sini tidak ada gunung api, jadi tetap utuh. Lihat bangunannya, dengar tadi cerita sejarah di sini, itu dengan di tempat kita tuh mirip, pada era yang sama, ceritanya tuh serupa. Berarti bener ya, jadi waktu abad ke-8 ke-9 Jawa sempat menguasai daerah ini. Setelah itu mereka melepaskan diri. Masa itu adalah masa keemasan Hindu, berubah kemudian menjadi Buddha. Wow, ternyata untuk tempel berikutnya jalannya rada off-road. Wow, agak serem juga ini. Untung tuk-tuknya 4-wheel drive. Satu buat kita. Ya 4-wheel drive. Tuk-tuknya 3-wheel drive atau 4-wheel drive ini? 4-wheel drive. Oke. 3-wheel drive. Menarik ini, jarang dilewati nih. Sorry, you walk up. We call the cannot drive up. How far? Oh, Yeah. How far? Go over there. Just over there. nanti nyusul dia. Sorry. Oh, Oke. oke. Tuk-tuk can drive climb. Tuk-tuknya nggak kuat kalau. Oke. Oke. Kita jalan. Tuk-tuknya nggak kuat katanya. Dia 3-wheels drive, ternyata butuhnya 4-wheels drive. 4 juga sih. Ngomong. Nah, ini kita jalan. Sorry, saya benerin dulu. Karena si tuk-tuk nggak kuat ngangkat kita. Nah, itu tuk-tuknya jalan. Dia nggak kuat kalau harus bawa kita naik. Tapi mungkin baliknya, wah ngepot-ngepot tuk-tuknya. Nanti baliknya mungkin bisa. Tapi dekat katanya sih tempelnya di ujung situ. Atau dari situ kita naik tuk-tuk lagi. Nggak tahu. Ini yang seru nih, jalan-jalan begini nih. Pokoknya kalau nggak ada yang aneh-aneh bukan kita kayaknya. Anti mainstream. Apa itu? Wah, diklakson. Apakah kita overweight ya? Karena kita Tuk-tuknya nggak kuat. Tuk-tuknya kuat-kuat aja. dia bajai tuh, bukan tuk-tuk, motornya nggak kuat. Oke, kita naik lagi. Still. Later. Kasih minum. Nanti. Oke. Kita lanjut. Lumayan. Di sini kita mau melihat candi atau tempel untuk syutingnya Lara Croft, Tomb Raider. Lumayan nih jalannya di bawah pohon-pohon gede, jadi nggak terlalu panas kayak tadi. Katanya sih dari pintu, itu tadi pintu barat, sekitar 200 meter. Dan nanti kita keluarnya dari pintu timur. Yang main musik tradisional Kamboja. Kita lewat aja, pohonnya di sini tinggi-tinggi banget. Mestinya usianya udah ratusan tahun. Tempatnya wangi,
kayak bau bunga cempaka. Dan di sini teduh ya, pohonnya besar-besar banget. Foto? No. Aku nyari bunganya mana ya, kenapa wangi? Ini kali ya. Smells good. Wow, ini tempelnya yang buat syuting. Sekarang masuk ke dalam tempelnya sambil nyari itu pohon ada di mana ya, yang kelihatan di film itu loh. Sini, tuh kelihatannya sebagian memang sempat, itu di depan kayaknya. Karena lama tidak ada yang memelihara, waktu itu tidak dipakai, sampai pohon tumbuh di tempel ini. Maksudnya tumbuh itu menjadi bagian dari kuil. Tapi belum kelihatan yang seperti di foto atau di film. Kiri atau kanan? Ke kiri apa ke kanan? Yes. And then Turn right. turn right, Yes, go straight. go straight. Yes. Okay, so we can pass through that. Ini ruin batu-batunya yang belum ditata ulang. Besar-besar, batunya besar-besar banget. Pohon-pohon. Ini pohonnya yang tumbuh di candi. Ini dia. Tuh lihat tuh. Jadi antara si pohon tumbuh di candinya. Iya. Priwet. Ya ini loh, kelihatan tuh pohonnya tumbuh jadi satu dengan candi, jadi gede banget. Udah pada reruntuhan candi ini. Ini juga di pohonnya sampai akarnya di atas candi nempel. Jadi si pohon raksasa ini menjadi bagian, kejatuhan daun, menjadi bagian dari candi. Bisa dilihat. Coba kita masuk ke dalam reruntuhannya ya. Permisi. Pada masanya tempat ini dipakai pendeta Buddha untuk berdoa, bermeditasi, untuk melakukan upacara. Mereka jalan di lorong ini. Wow, keren. Ini dulu. Hai. Wow, keren banget. Demikian akhir video ini, episode 12. Sampai bertemu di episode 13, masih di Kambodia.